Terima kasih Bapa. Kami mau berkata dalam hidup kami yang berharga ini, biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah dalam perjalanan hidup kami yang telah Kau tebus ini, kami hanya menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Sungguh tidak terbatas kasih-Mu, sungguh luar biasa anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam seluruh perjalanan kami mau berjalan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Dalam setiap langkahku ada banyak hal yang terkadang tak ku pahami. Mengeluh dalam hatiku, menjerit jiwaku. Betapa rasa ku tak mampu, aku berserah kepada Tuhan. Dalam pergumulanku di Getsemaniku, bukan kehendak-Mu yang kan terjadi, namun kehendak-Mu di dalam hidupku. Mari kita hayati pujian ini. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dalam setiap langkahku ada banyak hal yang terkadang tak ku pahami. Mengeluh dalam hatiku, mencari jiwaku. Betapa rasa ku tak mampu, aku berserah kepada Tuhan. Dalam pergumulanku di Getsemaniku, bukan kehendak-Mu yang kan terjadi, namun kehendak-Mu di dalam aku berserah kepada Tuhan. Dalam pergumulanku di Getsemaniku, kehendak-Mu yang kan terjadi, namun mari angkat tangan sama-sama. Kita adalah orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Dalam pergumulanku di Getsemaniku, bukan kehendak-Mu yang kan terjadi, namun kehendak-Mu tidak. Sekali lagi buat Tuhan, mari kita nyatakan, aku berserah kepada Tuhan. Dalam kirala pasyakana dalamu, kirala balaya sana, kita dalam masyakana dalamu, tiara pasana dalamu. Tidak lagi, sekali lagi kami mau berserah. Aku berserah kepada Tuhan. Dalam pergumulanku di Getsemaniku, bukan kehendak-Mu yang kan terjadi, namun kehendak-Mu di dalam hidup.
namun kehendakmu di dalam hidup. Sekali lagi, namun kehendakmu di dalam hidup. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, apapun pergumulan saudara, serahkan pada Tuhan. Saudara masih percaya kuasa penyerahan diri itu dahsyat. Kalau saudara berserah kepada kehendak Tuhan, maka jalan-jalan Tuhan yang terjadi. Saya beri waktu, mari berdoa sejenak sebelum kita masuk firman Tuhan. Apa pergumulan saudara? Apa kesusahanmu hari-hari ini? Serahkan semua ke tangan Tuhan. Percaya Dia beri yang terbaik buat kita. Kikana lama syakara lama sikanara, kika kata karama syakara lamu, kikanara lama sanara lama se, kika kata kara lama sanara, inalama sirata kanara lamu, kika kara basana. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Kau yang berdaulat atas kami menyembah-Mu. Kami mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau mau menuntun kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Saudaraku, sebesar apapun pergumulan yang kau alami, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, Dia siapkan kekuatan dan jalan keluar. Waktu engkau menyelesaikan dengan penuh ketaatan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atasmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kurala masyikini karala masya, dikatakan arala masyikarala masyadara, ika kata kena. Biarlah nyanyian kami sampai di sorga. Biarlah suara kami menggema di sorga, menyatakan kemuliaan-Mu ya Allah. Hikarala masenara, hidalala basa kata kirana masara, hidala basara. Kami menyembah Engkau, kami memuja Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Oh, Kau yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Tuhanku mau jadi pelayan-Mu di seluruh kehidupan-Ku. Ku serahkan segenap hidupku bagi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhanku mau jadi, Tuhanku mau jadi pelayan-Mu di seluruh kehidupan. Ku serahkan segenap
bagimu, untuk kemuliaan-Mu. Tak akan kuserahkan, tak akan kuserahkan hatiku kepada yang lain, hatiku kepada yang lain. Ku berikan semuanya, ku berikan semuanya hidupku, sebab aku milik-Mu, aku milik-Mu. Tuhanku mau jadi, Tuhanku mau jadi pelayan-Mu di seluruh hidup. Ku serahkan segenap hidupku bagimu, untuk kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Tak akan ku serahkan, tak akan ku serahkan hatiku pada yang lain, hatiku kepada yang lain. Berikan semuanya, ku berikan semuanya hidupku, sebab aku milik-Mu. Mari tundukkan hatimu kepada Tuhan, sebab engkau milik Tuhan, saudara. Dan kau harus hidup melayani Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup kami yang sungguh sangat berharga ini. Engkau telah menebus kami, menyelamatkan, memeliharakan, memberkati. Tuhan, kami tidak kekurangan apa-apa di dalam Engkau. Kami mau ikut Engkau, berjalan bersama-Mu, supaya kami di bumi jadi berkat. Waktunya pulang kami disambut sorga. Itu saja harapan kami, Tuhan. Pakai sebesar-besarnya hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Jangan biarkan hati kami terpikat kepada yang lain selain Tuhan. Ajari kami sungguh-sungguh, Tuhan, menjadi terang dan garam dunia dalam hidup kami. Kami ingin mengikuti jejak-Mu, supaya hidup kami ini berharga dan bermakna. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadir-Mu yang kami rasakan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom. Ya, saya hari ini melayani sendiri, saudara, karena kemarin sebenarnya mau online rencana awalnya, tapi karena kita sedang begitu banyak urusan itu, saudara ya, persiapan untuk kita pindah, jadi sampai bingung bagi pikirannya. Akhirnya Sabtu pagi saya putuskan kita ibadah pertemuan, saudara. Tapi saya yakin, saudara, kalau kita datang di rumah Tuhan pun Tuhan akan memberkati dengan luar biasa, amin. Ya, saudara, yang kita nyanyikan tadi lagu-lagu yang Tuhan beri kepada saya, ya, dan semua lagu itu didapat dalam hadirat Tuhan, ya. Dan saya berharap saudara bisa menikmati hadirat Tuhan lewat pujian kita. Nah, saudara, satu lagi saya mau nyanyi satu pujian yang tahun ini Tuhan beri. Kapan hari sempat dinyanyikan di sini, tapi mungkin belum pada bisa, ya. Saya mau nyanyikan supaya ini jadi berkat. Paling tidak syairnya itu jadi berkat buat saudara. Kunci C. Ya, lagu ini sesuai tema kita itu, tahun pencapaian yang baru, ya. Melintasi waktu, hidup di musim yang baru, berjalan bersamamu, oh Yesus Tuhanku. Semua kita berjalan dengan Tuhan. Kuserahkan padamu, masuk dalam kehendak-Mu.
ku percaya kau selalu takkan tinggalkanku. Dia harapan kita. Kaulah harapan dalam hatiku, Engkaulah cintaku, Engkau pujaan segenap jiwaku. Tiada sepertimu. Saya dulu cinta dunia, saudara. Saya dulu cinta hidup saya yang rusak, tapi sekarang saya cinta Tuhan Yesus. Saya dulu cinta semua yang ditawarkan dunia, makin hari makin rusak. Tapi saya sudah mengalami lahir baru dalam Yesus, dan saya mencintai Tuhan Yesus. Dan saya berdoa saudara juga mengalami yang sama, amin. Ya saudara, mari terpikat dengan Tuhan yang begitu baik, amin. Kaulah harapan dalam hatiku, Engkaulah cintaku, Engkau pujaan segenap jiwaku. Tiada sepertimu. Kau ku nantikan, kau ku harapkan dengan sepenuh hatiku. Kau ku dambakan, kau yang ku kejar, hanya kau sumber hidupku. Kau ku harapkan dalam hatiku, Engkaulah cintaku, Engkau pujaan segenap jiwaku. Tiada sepertimu. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Baik, sekarang kita buka Alkitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, saudara. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Nah saudara, sebelum saya baca ini, saya ingin tanya sama saudara. Saudara, siapa yang di sini kepingin hidupnya dimuliakan Tuhan? Angkat tangan. Serius. Serius loh. Bukan cuma karena saya mau angkat tangan. Angkat tangan. Enggak, saya mau tanya ini. Siapa yang hidupnya memang serius mau dimuliakan Tuhan? Angkat tangan. Oke. Nah saudara, untuk bisa dimuliakan Tuhan itu harus ada jalan hidup saudara tempuh. Saya ulangi, untuk bisa dimuliakan Tuhan, saudara harus punya jalan hidup yang saudara tempuh. Amin saudara. Karena ingat, Tuhan berkata, jangan sesat. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Kalau saudara nanam kangkung, saudara pasti panennya apa? Ya kangkung. Nanam pohon alpukat di belakang gereja ini, ya panennya alpukat. Gak mungkin tanamnya alpukat, buahnya semangka. Waduh, viral saudara ya. Langsung jadi YouTuber kalau begitu. Gak ada cerita begitu. Orang itu akan menuai apa yang dia tabur. Dan Tuhan itu sudah merancangkan kehidupan yang luar biasa buat kita. Saudara mesti ingat, perhatikan yang saya sampaikan ini. Banyak orang tidak serius dengan Tuhan Yesus karena berpikir urusan Tuhan Yesus itu urusan surga. Jadi banyak orang berpikir begini loh, nanti sajalah, serius dengan Tuhan nanti saja. Karena itu kan urusan surga, surga masih lama. Pernah gak dengar orang yang begitu?
kalau diajak tobat nanti dulu karena dipikir surga masih lama. Saudara masih mengerti, Yesus itu datang dalam hidup kita bukan hanya untuk membawa kita ke surga, tapi menurunkan surga ke bumi dalam hidup kita. Jadi kalau saudara punya pikiran, saya ingin terpelihara, saya ingin bahagia, saya ingin semua menjadi mudah, saya ingin menerima kuasa di muka bumi ini untuk menang, saudara mesti berjalan dengan Tuhan Yesus. Yang amin satu. Amin. Kalau tidak nggak bisa. Jadi begini, begitu Tuhan Yesus itu datang dalam hidup saya, bukan hanya dia menyelamatkan jiwa saya untuk nanti kalau saya mati ke surga. Iya, itu amin. Tapi lebih dari itu, dia berkata, aku datang supaya kamu punya hidup dan hidup miskin terus. Begitu? Hah? Supaya kamu memiliki hidup dalam segala. Tapi banyak orang demi sukses tinggalkan Tuhan, demi meraih impiannya maunya dia tinggalkan Tuhan. Tuhan dikesampingkan. Itu keliru. Saudara, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, bahkan Tuhan bisa memberi lebih besar, lebih banyak, lebih hebat dari kemampuan berpikir kita. Amin. Ini kebenaran. Saya kasih contoh supaya gampang. Pernahkah Yusuf berpikir jadi Perdana Menteri di Mesir? Hah? Paling tinggi dia mikir domba-domba bapaknya akan jadi banyak di tangan dia. Pernahkah Daud berpikir dia duduk di kursi raja? Dia adalah anak bungsu yang dikesampingkan oleh ayah dan kakak-kakaknya. Tetapi orang yang berjalan dengan Tuhan serius, kerajaan surga datang dalam hidupnya, dia akan mulai mengalami banyak terobosan. Amin apa amin? Nah saudara, ini penting supaya saudara sungguh-sungguh mengerti bahwa kita sangat memerlukan Tuhan Yesus itu. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kita bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Karena hanya penebusan korban kayu salib, dosa diampuni, kita dikenan, kerajaan Allah turun ke bumi. Hanya Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu. Terus saudara, di tengah masa pandemi seperti ini pun, kalau saudara betul berjalan dengan Tuhan, engkau bisa mengakses surga. Semua kebutuhan saudara bisa download turun ke bumi. Masalah uang, masalah kesehatan, masalah semua pemecahan persoalan, kita bisa download. Saudara, sekarang kan zaman handphone ya, asal kuota ada bisa asal iman dan ketaatan ada, saudara bisa download apa yang saudara perlu dari Tuhan Yesus. Amin. Sekarang ya saudara ya, kita mau baca ayat ini. Tema kita hari ini adalah hidup seperti Tuhan Yesus. Bagaimana jalan hidup Tuhan Yesus? Baca sama-sama 1, 2, 3 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekarang kita lanjutkan buahnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, pada hasil akhirnya Tuhan Yesus dimuliakan. Ya, Alkitab, Al-Quran berkata sama, Isa atau Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu kan sebuah penegasan. Sebenarnya yang terkemuka itu sudah yang paling pertama, yang paling utama. Saudara mesti mengerti betapa dahsyatnya. Tapi bagaimana jalan hidup Yesus? Saya akan sampaikan yang ringkas hari ini. Tuhan Yesus itu jalan hidupnya merendahkan diri serendah-rendahnya. Apa saudara? Merendahkan diri
Apa cirinya orang yang belum merendahkan diri serendah-rendahnya? Biasanya dia masih bisa menuntut, ya, mudah tersinggung, tidak bisa menguasai diri. Itu adalah lawan dari buah roh merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara lihat, bagaimana kita bisa membandingkan kemuliaan Allah kemudian jadi manusia. Allah yang begitu agung mulia tiba-tiba turun ke dunia dalam benih yang kecil dan terbatas daging, dan dia menjadi manusia sama seperti kita. Saudara, Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia mengosongkan dirinya sekosong-kosongnya. Saya berdoa saudara akan mencapai level rohani yang seperti ini, karena ini jalan hidup Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu masih punya ego, masih punya keakuan, masih punya kesombongan manusiawi, Tuhan Yesus pasti berbuat dosa. Ingatkah saudara pada waktu Yesus ditangkap di Getsemani, ditangkap seperti seorang pencuri, seperti seorang penyamun, bahkan dirantai, diseret-seret. Sebelum itu terjadi, Petrus langsung hunus pedang, dipotong telinga salah satu prajurit itu. Seandainya Yesus punya keakuan, kesombongan, dia bisa melepaskan dirinya. Bahkan dia berkata kepada Petrus, Petrus, kau sangka aku tidak bisa memanggil 12 pasukan malaikat untuk menyelesaikan semua ini? Tuhan Yesus mengajari kita, ada waktu merendahkan diri serendah-rendahnya. Amin apa amin? Kadang Tuhan akan uji kita supaya kita sungguh-sungguh menjalani hidup Kristus ini. Mengosongkan diri sekosong-kosongnya. Bagaimana sih cirinya orang yang merendahkan diri serendah-rendahnya? Dia akan berpikir, dia akan punya pikiran, lihat saudara, bahwa semuanya milik Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Aku bukan apa-apa. Nah itu. Kalau saudara bisa menjadi orang yang ketika diposisikan engkau bukan apa-apa dan engkau tetap tidak sakit hati, nah itulah hidup Kristus dalammu. Dan Alkitab mengatakan siapa yang punya jalan hidup merendahkan diri, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Yang pertama apa? Siapa yang ingat? Ayo, gak ada yang ingat? Buka dulu saudara. Coba Amsal 22 ayat 4 bunyinya apa? Orang kalau berani hidup merendahkan hati, merendahkan diri serendah-rendahnya, yang pertama Tuhan janjikan apa? Coba baca 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan wah. Lah kalau orang punya ini kan sudah sangat cukup. Gak usah kejar kekayaan, kata Tuhan, akan dikasih kekayaan. Gak usah kejar dihormati orang, akan dihormati oleh orang. Bukankah orang itu kalau gak gila kekayaan, gila hormat? Umumnya orang itu kalau gak gila duit, gila hormat, saudara. Tapi ternyata Tuhan memberi jalan hidup seperti Yesus. Merendahkan diri serendah-rendahnya. Tiba waktunya Tuhan akan ganjar kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Tidak mudah merendahkan diri, perlu keputusan pribadi. Amin. Cirinya begini, saya bukan apa-apa, Tuhanlah segala-galanya. Saya kasih contoh. Dalam hidup Musa ada masa perubahan yang itu sangat signifikan. Dalam hidup Musa. Musa awalnya adalah seorang pangeran Mesir. Saudara masih ingat loh, ya? Musa diangkat oleh Firaun, dia menjadi salah satu putra mahkota, dia berkuasa di Mesir. Dalam level itu Musa menganggap dirinya adalah yang hebat. Dirinya adalah yang berkuasa. Apa buktinya? Begitu lihat orang Mesir memukul orang Israel, Musa langsung bertindak. Dibunuhnya tentara Mesir itu dengan tangannya.
Orang yang masih aku hebat, aku bisa, dia akan menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan apa yang ada atau apa persoalannya, tapi dengan caranya. Itulah Musa di level pertama. Tapi kemudian apakah Tuhan bisa memakai Musa di level pertama ini? Tidak. Tuhan membenturkan Musa dengan Mesir, dengan Fir'aun. Musa lari ke Midian, masuk ke babak kedua, level 2. Musa itu dijadikan buruh menggembalakan domba. Dari putra mahkota tidak sebentar, 40 tahun hanya menjadi penggembala domba yang bukan miliknya sendiri. Dari aku berkuasa, kemudian Musa, aku bukan apa-apa. Makanya waktu Tuhan itu memanggil Musa, Musa, aku mau pakai kamu. Loh, ingat, Tuhan baru bisa pakai orang yang di level aku ini tidak berdaya, aku ini bukan apa-apa. Waktu Tuhan panggil Musa, Musa, aku mau utus kamu. Jangan aku Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak layak, aku tidak bisa. Begitu saudara. Tapi yang begini ini mulai levelnya bisa mulai dibawa oleh Tuhan. Tapi setelah Musa melayani Tuhan, kita tahu tuh Musa berkata, engkaulah segala-galanya. Saudara, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan harus mengalami level ini loh. Jangan cuma makin hebat pelayanan, makin terampil pelayanan, makin kaya, makin sukses. Bukan hanya itu. Apakah kita mengikuti jalan hidup Kristus bisa merendahkan diri serendah-rendahnya? Amin saudara. Belajar ya saudara ya. Jangan gampang marah, jangan mudah tersinggung. Belajar berkata, biar kehendakmu yang jadi. Amin. Kemudian mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu bicara perasaan. Ya, sulit loh mengosongkan diri. Orang-orang di kota Filipi telah menerima Tuhan Yesus waktu itu. Tetapi Filipi adalah kota miniatur Roma. Banyak sekali pejabat-pejabat pemerintah, perwira-perwira, jenderal-jenderal yang sudah pensiun. Mereka memilih kota Filipi untuk tinggal. Jadi mungkin ya agak mirip Jogja saudara ya. Ya banyak orang kalau sudah pensiun pengen punya rumah di Jogja. Tapi zaman Roma, kota Filipi adalah pilihan. Makanya saudara jangan heran Paulus menulis surat sampai menegur orang Filipi. Kalau aku mau sombong, kata Paulus, aku ini Farisi, Ibrani asli, aku terpelajar. Dalam kegiatan keagamaan aku terkemuka. Semua bisa dilihat, disaksikan oleh teman-temanku. Tapi Paulus berkata begini, tapi semua itu aku anggap sampah karena aku mengenal Tuhan Yesus. Semua itu aku anggap rugi sebab mengenal Yesus lebih baik dari semuanya. Kenapa dia nulis surat yang aneh? Karena orang Filipi sudah pensiun dari jenderal, masih merasa jenderal. Saudara ya, ada nggak orang jenis ini? Dulu kaya, sekarang sudah tidak kah? Tapi gayanya, cara hidupnya, gengsinya masih seolah-olah masih memiliki semua itu. Terjerat masa lalu saudara-saudara. Orang yang seperti ini akan sulit mengosongkan diri untuk Tuhan. Mengosongkan diri itu seperti Yesus yang walaupun dia Tuhan, dia tidak menganggap apa-apa semua itu. Semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Saudara bisa mengerti? Yusuf dikosongkan gak kira-kira? Direndahkan gak Yusuf? Direndahkan serendah-rendahnya. Yusuf itu gak salah bawa makanan buat kakaknya, diceburin sumur saudara. Jerit-jerit, kakak saya bisa mati di sini, ditarik naik, seneng. Dipikir mau diselamatin, dimaafin kakaknya, dijual ke Mesir. Serendah-rendahnya, sekosong-kosongnya. Udah gitu kerja di rumah Potifar, jadi hamba yang paling baik dan berprestasi, disenengin lagi sama nyonyanya. Ternyata wanita genit dari zaman dulu ada saudara ya. Yusuf tidak mau melakukan yang dosa. Sekali lagi direndahkan serendah-rendahnya, sekosong-kosongnya. Tapi setelah semuanya dilewati, dia dimuliakan oleh Allah. Daud
Daud itu cinta kepada Saul, menganggap Saul itu bapaknya. Saul pun kalau waras menyebut Daud anakku. Tapi Daud diburu seperti binatang oleh Saul. Setelah semua pengabdiannya kepada Daud diburu, setelah semua pengabdiannya dan jasanya, kemanapun dia pergi, terlunta-lunta, terpisah dari keluarganya. Daud juga mengalami direndahkan serendah-rendahnya, sekosong-kosongnya. Terakhir Ayub. Ayub itu saleh. Dia tidak berbuat yang cemar, yang dosa. Dia takut akan Allah. Tapi tetap diuji serendah-rendahnya, sekosong-kosongnya. Satu kali dalam satu hari, semua bisnisnya hancur. Dalam satu hari 10 anaknya tewas. Dan dia merobek bajunya. Merobek bukan ngacung ke tangan ke Tuhan loh. Kalau nggak bisa jadi Tuhan, gantian. Waduh, nggak gitu, saudara. Ayub merobek bajunya berkata, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia telah rendah serendah-rendahnya, kosong sekosong-kosongnya. Belum puas, iblis mencobai. Sekali lagi kesehatannya diambil. Kata Alkitab, dari batok kepala sampai ujung kakinya boroen, saudara. Sampai saking nggak bisa tidur, dia duduk di abu, digaruk pakai beling. Saya bisa nggak bayangin orang berhari-hari, berminggu-minggu nggak bisa tidur di rumah, duduk di depan rumah, garuk-garuk pakai beling. Sudah begitu, istrinya masih datang. Nah ini saudara, istrinya mungkin rohaninya nggak kayak Ayub, saudara. Ayub, masihkah engkau menyembah Allahmu? Kutuki dia dan matilah. Waduh, saudara. Kalau saya jadi Ayub, mungkin saya udah nggak tahan, saudara. Kejar, saudara ya. Sini kamu. Ayub berkata, kamu bicara seperti perempuan gila. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, sementara yang buruk kita tidak mau? Kenapa Tuhan membuat Ayub sangat kaya, sangat berhasil, dimuliakan setinggi-tingginya? Karena dia sudah rela direndahkan serendah-rendahnya, kosong sekosong-kosongnya. Pertanyaan saya, apakah saudara mau? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kunci D. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Semua berdiri sama-sama. Jadi bukti angkatlah tanganmu dan hatimu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti. Lagi sama-sama serukan dengan sepenuh hati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Saranmu. Kalau saudara merindukan kemuliaan, harus rela juga membayar harga penderitaannya. Tetapi juga bukankah dalam lembah kelam pun Tuhan ada bersama kita? Dan sebenarnya di lembah kelam pun kita tidak menderita, sebab Dia tetap menyediakan, tetap menolong kita. Saudara, hayati firman Tuhan ini. Maukah engkau merendah serendah-rendahnya, kosong sekosong-kosongnya, supaya hidupmu dipenuhi Kristus? Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Saudara pasti sudah menerima roti dan anggur dalam plastik yang sudah disiapkan. Mari kita persiapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Baca sebentar ayat yang tertulis dalam roti itu. Itu menjadi ayat yang diberikan kepada saudara. Saudara, saya mendapat ayat ini. Mazmur 118 ayat 6a. Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Amin. Amin saudara. Nah, saudara pasti dapat firman yang luar biasa. Itulah suara Tuhan buat kita. Tuhan, kami mau berjalan dengan Engkau. Apabila sudah, mari kita akan angkat roti kita berdoa dalam perjamuan kudus ini. Sebab kami tidak mampu Tuhan melakukan firman-Mu dengan kekuatan sendiri. Tapi kami jadi mampu kalau Tuhan Yesus menyatu dengan kami. Tuhan mengajari kami kalau kami makan roti dan minum anggur, makan tubuh dan darah Yesus. Kami dalam Yesus, Yesus dalam kami. Kami bisa dengan Engkau. Saudaraku, mari kita akan berdoa, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersepakat menerima roti ini sebagai tubuh-Mu yang telah disalibkan bagi kami semua, supaya kami menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Segala penyakit yang bisa menyerang kami dipatahkan, dihancurkan segala kuasanya. Kami disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami percaya di kayu salib semua sengsara, penderitaan, kegagalan, kebuntuan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kami percaya, kami menerima roh yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru yang membuat kami menjadi berhasil dalam segala pekerjaan kami, usaha kami, aktivitas kami. Kami terima roti ini sebagai tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan roti sebagai tubuh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Khusus untuk masa-masa ini hamba berdoa, semua kami sehat. Jangan kami disentuh COVID-19. Seandainya kami harus kau izinkan sebagai kesaksian, tidak satu pun dari antara kami yang celaka karena virus ini. Biarlah itu menjadi kesaksian saja. Tapi kami minta Tuhan, dan kami percaya kalau Engkau melindungi kami, seandainya kami tidak sengaja bersentuhan dengan virus COVID-19, bukan kami yang terinfeksi, virusnya yang mati dalam nama Yesus. Sehingga kami sehat, bisa bekerja, bisa melayani Tuhan, melayani keluarga kami masing-masing, menikmati hidup bahagia di bumi. Sebab kerajaan Allah turun ke bumi. Terima kasih Tuhan. Mari angkat anggur kita berdoa kembali. Ikuti saya. Tuhan Yesus, kami juga memberkati anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal bagi kami semua, supaya dosa kami, kesalahan kami diampuni, disucikan, hidup kami dibebaskan. Saat ini kami percaya segala kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa kejahatan yang menyerang kami dihancurkan, dilepaskan oleh darah Yesus. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum anggur sebagai darah Yesus.
Darah yang berkuasa membebaskan kami. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya hatiku. Amin. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudaraku sekalian, ibadah akan segera kita akhiri. Terima kasih buat kehadirannya. Minggu depan kita Paskah di sini, tetapi kita juga ada Jumat Agung, saudara-saudara. Jadi nanti saya akan umumkan kembali ya untuk acara Jumat Agung kita. Saudara, gereja kita ada persembahan, tapi nanti langsung saudara beri ketika saudara berjalan pulang. Siapa yang menyiapkan persembahan silakan saudara akan memberi di belakang. Kita akan akhiri dengan doa syukur. Saya minta Pak Jono maju ke depan mengucapkan doa syukur, saya doa berkat. Setelah itu kita akan selesai dengan ibadah. Mari Pak Jan, depan sini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Gunala masanara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, terima kasih. Kami menyembah, kami memuliakan-Mu. Ya Bapa. Ya Tuhan, Kau memberkati semuanya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Amin, haleluya. Mari angkat tangan semuanya. Arahkan hatimu pada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan cinta Tuhan Yesus yang melimpah-limpah atas hidupmu, pengampunan yang sempurna dan penyertaannya yang dahsyat itu, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus yang memberi engkau hikmat dan kuat kuasa, menjadikan engkau orang yang diberkati berlimpah-limpah, selalu berhasil, dipercaya makin hari makin besar oleh Tuhan, dan dijauhkan dari segala malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpa engkau. Dan Maranatha, Tuhan datang kembali, kita naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus.
buat anugerah, buat yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Terima kasih Bapa, syukur